lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita akan bahas tentang kuantitatif. Nah, di kuantitatif ini sudah muncul. Udah. Ini ya, ada 4 pokok bahasan. Waduh, belum saya rubah ini anunya. Yang pertama itu mengenal kuantitatif. Apa sih itu kuantitatif? Yang kedua, karakteristik kuantitatif. Yang ketiga, proses penelitian. Kemudian yang keempat, paradigma penelitian. Jadi ini kalau kita mau bahas tidak cukup kalau hanya 1 jam, setengah jam. Jadi saya bahas sedikit dulu hari ini. Minggu depan kita akan sedikit bahas lagi sebagian kuantitatifnya ya. Baik. Selanjutnya, siapa yang tahu arti dari kata ini? Ayo, silakan. Nur Aisyah, apa itu kuantitatif? Aduh, sakit kepalanya Nur Aisyah. Nama aku disebut. Ayo Nur Aisyah. Apa itu Baik, kuantitatif? kuantitatif ini mengembangkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana yang ada. Oke, mantap Nur Aisyah. Cantik Nur Aisyah kalau menjelaskan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Rizky Amalia, coba jelaskan apa itu kuantitatif. Kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya. Lebih banyak suara motornya. Rizky Amalia tidak kelihatan mukanya Rizky. Gelap, Pak. Sembunyi kok Rizky. Kenapa ini? Gelap, Pak. Lapar kok. Gelap Oke. kita. Oh, gelap ki. Kan tidak kelihatan mukamu itu. Setengah aja. Agak tengah-tengah kok sedikit Rizky. Pak. Oke, lanjut ya. Nurlela mana ini? Dari tadi saya cari Nurlela tidak ada. Rizky Indah enggak kelihatan juga mukanya. Winda Arisya juga tidak ada. Syam, Winda Arisya mana? Tidak kelihatan ya. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh Rizky Amalia sama Nur Aisyah, Nurul ya, dipanggil apa nih Nur Aisyah? Ica, ya. Jadi ini penjelasannya ya. Apa sih itu kuantitatif? Jadi metode ini disebut metode kuantitatif atau biasa juga disebut dengan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik ya. Jadi kalau kuantitatif itu bersifat yang analisis menggunakan statistik dan angka. Jadi kalau kita sudah bilang pendekatan apa itu kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Kalau kualitatif itu lebih kepada kata-kata ya. Jadi dia tidak menggunakan angka, dia lebih deskriptif ya. Tidak menggunakan angka. Baik, selanjutnya ya ini ada quote juga. Penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu mengklasifikasikan penelitiannya. Maksudnya adalah mengklasifikasikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara menerapkan masing-masing metode teknik sebagai sebagai sekolah? Oke, kayaknya dia masuk. Siapa tuh?
yang masuk 2 mata kuliah kayaknya itu. Ya, saya enggak tahu ini. Selanjut ya. Fikri masih kedengaran suaranya ya? Iya Pak, Mas. Oke, thank you. Lanjut, kita akan mengenal namanya kuantitatif. Nah, di sini kalian sudah tahu penelitian kuantitatif atau pendekatan kuantitatif itu lebih kepada angka-angka dan analisisnya statistik ya. Akan analisis statistik. Di sini kebanyakan kalau penelitian kuantitatif itu kita menggunakan yang namanya SPSS ya. Ada yang tahu ini apa itu SPSS? Belum pernah dengar? SPSS apa? Belum pernah dengar ya? Oh ya, kalau variabel independen, dependen. Kemarin kan saya Saya bilang coba cari tahu apa itu variabel independen sama dependen. Sekarang sudah mau tagih dulu ini. Yang lalu, Fikri apa itu independen, dependen? Variabel independen dengan dependen. Kalau Pak, Variabel independen sama dependen itu apa? kalau variabel dependen itu var enggak tahu. Oke, enggak apa-apa. Bilang saja enggak tahu. Bilang saya belum tahu, saya belum pernah baca atau apa ya. Kalau Rizky Amalia, tahu enggak? Rizky. Apa Pak? Variabel independen sama dependen apa? Yang lain cari memang nih. Saya tanya satu-satu ini. Rizky Amalia. Rizky Amalia pas. Oh, saya tadi Pak. Independen adalah variabel dalam pemodelan matematika. Kalau dependen apa? Eh, Sudah pas nih Rizky deh. Kita pindah ke Nur Aisyah. Mana ini Nur Aisyah? Hilang. Nur Aisyah. Mana kau? Ada ya, Pak. Orang cantik memang harus ada. Coba apa itu independen sama dependen? Pak. Variabel independen sama dependen. Apa itu artinya? Pernah dengarkah? Tidak. Pernah Pak dengar. Oh, lewat Mipaing Nurul Nurul lagi. Dipanggil apa kayak ini? Nurul atau Ica? Pak, dulu. Nono. Oke. Sama-sama nama tak Nurul ini. Oke, lanjut. Miftahul Jannah. Miftahul Jannah lagi. Apa itu? Hilang Miftahul. Miftahul Jannah. Aduh, hilang-hilang kayaknya Miftahul Jannah. Nur Hikmah coba, Nur Hikmah.
Nur Hikmah coba. Mana ke Nur Hikmah? Hilang. Rizka Rahayu. Rizka Rahayu coba. Coba di chat saja Nur Hikmah. Kalau ada yang mau berpendapat di chat saja. Kalau begitu, yang lain jawab di chat ya. Jadi sebentar kita akan jawab itu. Saya lanjut lagi. Jadi Fikri kedengaran suaranya ya? Iya Pak, iya kedengaran. Oke. Semoga yang lain kedengaran ya, bagus sinyalnya. Kedengarannya semua itu Pak. Ya, tapi kalau bagus jaringannya. Oke. Baik, di karakteristik metode kuantitatif ini kalian harus perhatikan betul ya, karena ketika kalian ingin membuat sebuah penelitian kuantitatif, itu harus melihat beberapa hal karakteristik ini. Yang pertama itu desain. Desainnya itu spesifik, jelas, dan rinci. Jadi desain itu kayak semacam bagannya atau struktur ya, modelnya kayak gitu. Kemudian yang kedua ditentukan secara mantap sejak awal. Ini sejak awal ya. Jadi sudah ditentukan sejak awal bagaimana sih desainnya penelitian kuantitatif ini. Kemudian yang ketiga menjadi pegangan langkah demi langkah. Jadi by step itu kelihatan. Jadi misalnya langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Kemudian yang kedua tujuan. Selanjutnya ya tujuan. Karakteristik yang satu ini lebih kepada menunjukkan hubungan antar variabel. Jadi antara satu variabel independen dengan dependen itu saling berhubungan, ya. Ada keterkaitannya. Yang kedua, menguji teori. Tentunya ini kalian sudah lakukan semua, menguji teori itu ada juga di latar belakang. Kemudian yang ketiga, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Jadi mengeneralkan nilainya ya. Kemudian yang ketiga, teknik pengumpulan data. Di teknik pengumpulan data itu sendiri ada dua. Yang pertama itu kuesioner. Yang kedua observasi dan wawancara ya. Jadi ada tiga ya, bukan dua. Sorry. Ada tiga. Kuesioner, observasi, dan wawancara. Oke, selanjutnya instrumen penelitian. Di instrumen penelitian ini yang paling penting itu adalah tes atau angket. Jadi harus ada tes atau angket, kemudian wawancara terstruktur, ya. Kemudian instrumen yang telah terstandar. Instrumen yang telah terstandar ini semacam kalau kalian bikin angket, kalian bikin modul misalnya ya, itu sudah divalidasi. Divalidasi oleh validasi ahli. Validasi ahli di sini bisa saja dosen ya, dosen yang sesuai dengan keahliannya, atau misalnya seorang psikolog, keahliannya bidangnya di psikolog, kalau itu tentang perilaku tidak mengenai pendidikan misalnya, atau tentang video, itu ahlinya ke dosen yang mengampu tentang video. Kemudian data. Nah, datanya itu harus kuantitatif, artinya berupa angka, ya, berupa angka. Kemudian yang kedua, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan. Jadi ada nanti yang namanya definisi operasional. Nah, dari situlah variabel itu yang dioperasionalkan atau diperjelas ya. Apa sih definisi operasionalnya, kayak gimana sih, kayak gitu. Kemudian sampel. Sampel itu rata-rata itu kalau
pendekatan kuantitatif itu besar ya, sampelnya cukup besar, kemudian representatif, kemudian sedapat mungkin random, jadi sampelnya itu harus random, kemudian ditentukan sejak awal, jadi sudah ditentukan nih, misalnya 20 orang subjek penelitian ya 20, kayak gitu. Beda dengan dan dia sudah ditentukan memang di mana sih, apakah dia siswa di SMP 1 atau SMP 3 misalnya ya. Beda dengan misalnya penelitian kualitatif. Dia itu bisa saja berubah. Kenapa bisa berubah? Pada saat penelitian itu bisa saja berubah ketika misalnya kurangnya data atau kurangnya informasi dari subjek peneliti. Jadi subjek penelitian itu informasi yang diberikan itu sangat kurang dan kita memerlukan subjek penelitian lain, maka itu bisa saja berubah dalam proses di tengah penelitian, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah analisis, yakni setelah ini dilakukan, kita melakukan analisis ya, itu setelah selesai mengumpulkan data. Jadi kalau kalian sudah mengumpulkan data dari misalnya menggunakan angket atau skala sikap misalnya, maka itu dianalisis setelah itu selesai dilakukannya. Setelah selesai dilakukan pengumpulan data dan penelitian. Misalnya pengumpulan data khusus untuk data awal saja untuk menguji validitas dari angket tersebut, maka itu dilakukan lebih awal, kayak gitu. Kemudian sifatnya deduktif ya. Kemudian menggunakan statistik untuk menguji hipotesis ya. Untuk menguji hipotesis di sini dalam artian kalian menggunakan uji statistik apa gitu. Apakah parametrik atau non parametrik. Istilah-istilah ini akan sering kalian dengarkan ketika kalian membuat sebuah penelitian. Selanjutnya hubungan dengan responden. Nah, hubungan responden dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif penilaiannya ya. Kebanyakan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita misalnya ingin mengubah sebuah perilaku, bisa saja peneliti ikut terlibat. Kemudian yang kedua, kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden. Ya jelas ya, peneliti lebih tinggi daripada responden karena kita yang mengatur jalannya sebuah penelitian dan kita yang merancang sebuah penelitian. Yang ketiga, jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Jadi jangka pendek ini berjangka pendek, kemudian hipotesis dapat dibuktikan ya. Kemudian usulan desain. Di usulan desain ini harus luas dan rinci ya. Jadi harus jelas. Kemudian yang selanjutnya B itu literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Jadi adapun literatur yang kalian gunakan atau kalian ambil teori-teori dari buku misalnya, dari artikel misalnya, itu harus berhubungan dengan masalah atau variabel yang diteliti. Kemudian selanjutnya prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Jadi harus jelas ya prosedurnya kayak gimana, langkah-langkahnya kayak gimana. Kemudian masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Jadi masalah itu harus dirumuskan secara spesifik dan jelas. Dituliskan secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan.
Harus memang dituliskan secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Oke, selanjutnya, kapan penelitian dianggap selesai? Nah, salah satu karakteristiknya itu kapan dianggap selesai, yakni setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Jadi kapan kalau belum diselesaikan itu rencananya dari desain penelitian yang kita sudah rencanakan, maka itu dianggap belum selesai ya. Kemudian kepercayaan terhadap hasil penelitian atau yang disebut juga pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Mungkin pertemuan selanjutnya saya akan kasih lihat contohnya ya. Karena ini bukan laptop saya pakai, saya tidak bisa kasih lihat dulu. Oke, lanjut. Ini proses penelitian ini yang penting. Kalian harus perhatikan. Kalau bisa difoto, foto memang supaya kalian tidak lupa. Ya. Kalau bisa foto atau screenshot nah. Ini jelas ini proses penelitiannya. Jadi yang pertama itu rumusan masalah yang kita bikin. Mulai dari rumusan masalah, kemudian landasan teorinya apa. Landasan teori ini rata-rata ada di bab 2 ya. Kalau rumusan masalah itu ada di bab 1, yaitu latar belakang atau pendahuluan ya. Kemudian perumusan hipotesis itu ada juga di bab 2. Kemudian pengumpulan data itu ada di bab 3. Analisis data itu ada di bab 3 juga. Termasuk ini ya, pengumpulan data itu bagian-bagiannya populasi dan sampel, kemudian pengembangan instrumen, kemudian kita melakukan pengujian instrumen. Oke, next, Bedeng. Di kelompok berapa itu dong? Nanti kita next juga nanti saya kasih kesempatan buat teman-teman tampil di sini juga ya, supaya bisa juga bilang next. Oke, lanjut ya. Jadi dari keseluruhan dari proses penelitian ini perlu diperhatikan bahwa tahap-tahap ini sangat berhubungan dan saling terkait satu sama lain, khususnya di kesimpulan dan saran. Di kesimpulan dan saran itu tentu mempertimbangkan apa rumusan masalah, kemudian apa sih landasan teori yang kita gunakan, kemudian apa hipotesis, kemudian pengumpulan data apa yang kita gunakan. Kayak gitu, sehingga ada yang namanya kesimpulan dan saran ya, kayak gitu. Jadi ini kalian kalau bisa gambar sendiri atau kalian bisa foto juga, screenshot ya, supaya lebih jelas di sini. Oke, selanjutnya variabel penelitian. Nah, ini Mimi yang dibilang tadi variabel penelitian. Variabel penelitian itu ada 2. Yang khususnya ya, yang paling banyak digunakan itu ada 2. Variabel independen dan variabel dependen. Apa sih itu variabel independen? Nah, variabel independen itu biasa juga disebut dengan variabel bebas atau variabel X. Jadi kalau kalian sudah bilang variabel X, itu yang disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas dalam artian ini variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Jadi variabel bebas di sini mempengaruhi variabel terikat atau biasa juga disebut dengan variabel dependen ya, atau biasa juga disebut variabel Y.
Jadi kalau ada mi apa namanya X toh ini dia akan mempengaruhi namanya variabel Y. Ini mi variabel independen, kemudian ini variabel dependen ya. Itu ya. Selanjutnya variabel moderator. Nah, kenapa ada yang disebut dengan variabel moderator? Karena variabel moderator ini adalah variabel independen kedua. Jadi misalnya ini ya, variabel moderator itu adalah variabel kedua independen. Jadi dia kayak gini modelnya ya. Ada Y, XY, kemudian ini variabel moderator. Kayak gini modelnya, variabel moderator. Kemudian ada juga variabel intervening. Beda lagi nih kalau variabel intervening itu dia begini hubungannya. Di sini variabel intervening ya. Maaf jelek gambarnya ini X. Sini Y. Di sini variabel intervening. Dia tidak berpihak antara variabel independen dan dependen. Jadi dia bisa saja saling mempengaruhi lah variabel X dan variabel Y. Sini intervening ya. Variabel intervening. Jadi ada sebenarnya 4 variabel. Sebenarnya 5 ya. Oh ya, ini variabel kontrol. Saya lupa. Variabel kontrol juga ini kalau variabel intervening ini dia penghubung antara X dan Y. Variabel kontrol ini dia mengontrol antara variabel X dan Y. Ya, kayak gitu. Jadi dia posisinya di sini. Kontrol. Kayak gitu. Ya. Kalau ada yang tidak dipaham atau ada yang mau ditanyakan, langsung saja ya bicara, langsung saja bicara, ya, atau raise hand supaya saya bisa lihat. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada yang bertanya, ini tentang paradigma penelitian. Nah, paradigma penelitian itu kayak gini ya. Ada variabel X dan Y, independen dan dependen ya. Jadi X kualitas guru dan prestasi belajar itu siswa. Misalnya judulnya tentang hubungan kualitas guru terhadap prestasi belajar siswa. Itu ini yang disebut dengan paradigma sederhana. Sedangkan paradigma sederhana berurutan atau biasa juga X1, X2, X3 dengan Y. Jadi itu kalau paradigma sederhana berurutan kayak gini ya. Jadi ada variabel 1, X1, X2, X3, jadi independennya ada 3 nih. Nah, ini yang dibilang moderator, ya.
kemudian masuk lagi intervenin, ya, kayak gitu. Jadi ini yang disebut tadi variabel moderator dan intervenin. Kualitas input, kualitas proses, kualitas output, dan kualitas outcome. Misalnya itu judulnya ya. Jadi seberapa pengaruh kualitas input, kualitas proses, kualitas output terhadap kualitas outcome, kayak gitu. Jadi bisa saja judul penelitian kalian seperti itu. Tapi kalau di rata-rata ya di penelitian BK itu hanya lebih banyak menggunakan ini ya, XY. Kecuali nanti kalian S2 bisa ini. Lanjut S2 ini bisa variabel X terhadap Y1 atau Y2 atau variabel X1, X2 terhadap Y1, kayak gitu. Jadi banyak kemungkinan ya. Jadi ada paradigma ganda dengan dua variabel X terhadap Y1 dan Y2. Ada juga X1, X2 terhadap Y1 ya. Misalnya judulnya pengaruh tingkat pendidikan terhadap karir di tempat kerja dan disiplin kerja, kayak gitu. Jadi kalian mulai tuh menyusun judul kayak gitu ya. Tapi judul itu dimulai dari masalah ya, jangan langsung judul. Usahakan cari dulu poin masalah apa yang kalian mau bahas, kemudian cari teori yang mendukungnya. Kira-kira ada tidak teori yang mendukung? Jangan sampai ada masalahnya terus tidak ada teorinya. Itu bikin pusing itu, tidak ada bukunya. Bikin pusing itu kalau penelitian. Jadi usahakan cari semua dulu, sumbernya apa dan sebagainya ya, supaya perlengkapan kalian siap sedia ketika kalian mau buat skripsi atau penelitian. Jadi harus ada senjatanya dulu. Sama aja itu kalau mau perang. Toh? Oke, tidak ada pertanyaan sampai di sini. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Mana ini? Oh ini. Kita hapus dulu. Oke, lanjut. Nah, ini penelitian. Desain penelitian kuantitatif itu banyak ya. Jadi ada desain penelitian itu banyak ya. Ada 6 ini yang saya masukkan. Nanti kalian juga bisa baca bukunya nanti saya share. Ada buku juga yang saya gunakan. Kalau di pendidikan itu kita kebanyakan gunakan Sugiono. Bukunya Sugiono ya. Ada juga Creswell, kalian bisa cari Creswell. Sama ada juga kalian bisa mencari di bukunya Sutioso ya. Lanjut kita penelitian survei. Penelitian survei ini model survei yang lebih banyak menggunakan penelitian yang banyak menggunakan sampel. Kenapa? Karena lebih kepada sifatnya percentage ya. Jadi kita akan membandingkan misalnya berapa banyak jumlah siswa yang bolos misalnya survei perempuan atau laki-laki misalnya kayak gitu. Kemudian penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini banyak juga digunakan oleh penelitian bimbingan dan konseling. Karena lebih banyak melakukan
intervensi, ada juga yang tidak melakukan intervensi. Nanti saya akan bahas di penelitian eksperimen sendiri itu, baik desain penelitiannya itu masih banyak lagi, ada pre-test, post-test, ya. Nanti kalian akan lebih paham lagi kalau kita langsung mereview sebuah skripsi, ya, kayak gitu. Kemudian ada juga desain penelitian kuantitatif yang disebut juga dengan longitudinal. Longitudinal ini ada juga di desain penelitian kualitatif, ya. Jadi ini bisa juga digunakan di kuantitatif, tapi lebih banyak menggunakan angka tentunya dibandingkan deskriptif, ya. Kemudian studi kasus juga biasa digunakan di penelitian desain kuantitatif, tapi lebih banyak menggunakan angka ketimbang dengan deskriptif. Sama di komparatif juga itu ada penelitian kualitatif, juga bisa juga di penelitian kuantitatif. R&D ini research development, ya, atau penelitian pengembangan. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa penelitian pengembangan itu bisa masuk juga di penelitian kuantitatif tentunya, tapi tidak seperti dengan penelitian pengembangan pada umumnya, karena lebih banyak angka-angkanya ketimbang deskriptifnya. Beda dengan penelitian pengembangan secara umum, artinya lebih luas, maka dia menggunakan kedua, kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada kuantitatifnya, ada juga kualitatifnya. Ya, mungkin sampai situ saja untuk di pertemuan hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terkait tugas dan sebagainya boleh, terkait mata kuliah juga boleh. Karena selanjutnya adalah tugas individu. Ini tugasnya, ya. Tugasnya yang pertama adalah apa ini? Carilah skripsi. Jadi setiap minggu itu kalian akan dapat tugas tentunya. Jadi kalau kalian tidak kumpulkan tugas kalian secepat mungkin, tugasnya akan terus numpuk dan nilai terakhirnya nanti akan saya gabung di ujian tengah semester. Jadi kalian masih ada kesempatan, silahkan dibuat sedemikian rupa, sebagus-bagusnya tugas, ya. Jadi ini carilah skripsi atau penelitian BK, khususnya penelitian BK, ya, utamakan supaya kalian bisa membuat mie juga. Kemudian buatlah review dari skripsi penelitian BK, khususnya pada yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi cari penelitian skripsi atau penelitian BK yang di dalamnya menggunakan pendekatan kuantitatif. Caranya baca, Ki. Jangan Ki lagi bingung, langsung minta jawaban, ya. Usahakan membaca, ya. Usahakan baca dulu skripsinya, baca dulu penelitiannya, ya. Kalau mulai bingung baru bertanya. Jangan belum pi membaca, belum pi mencari, bertanya, Miki. Ya, tapi kalau memang belum paham, masih belum paham, bisa, ya. Kemudian yang kedua, buatlah desain penelitian berdasarkan prosedur eksperimen. Silahkan mencari, kalau kalian sudah menyelesaikan tugas satu, tugas kedua itu sangat gampang, karena kalian tinggal lihat prosedurnya, kalian tinggal lihat, kemudian kalian tinggal ambil terus
cek apakah itu sudah benar atau salah. Nah, itu yang kalian perlu perhatikan kalian harus baca juga di buku penelitian ya. Jangan sampai itu salah. Karena kalau salah nilainya tentu saja kurang. Ya. Jadi harus benar dan tepat ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Kenapa Ki? itu Nono. yang tugas pertama dengan tugas kedua Pak, yang mana itu karena saya lupa-lupa. Tugas pertama, kedua. Perasaan tugas ini bukan tugas pertama kedua ya. Jadi di pertemuan ketiga itu ada tugas ya. Ada tugas individu sama tugas kelompok. Toh di pertemuan ketiga minggu lalu. Yang membahas tentang rumusan masalah, latar belakang masalah, toh. Kemudian di tugas keempat ini atau tugas pertemuan keempat itu ada dua. Yang pertama, cari dulu skripsi atau penelitian bimbingan konseling khususnya yang berkaitan dengan pendekatan kuantitatif karena kita sudah membahas apa itu pendekatan kuantitatif. Yang kedua di tugas keempat ini adalah tugasnya cari prosedur, jadi buat prosedur desain penelitian kuantitatif. Jadi sebenarnya ketika kalian sudah membuat tugas pertama itu, di tugas kedua itu sudah terjawab. Kalian tinggal ambil, tapi coba dicek lagi. Makanya saya bilang, kenapa harus direview? Karena kalian harus ngecek apakah itu sudah benar atau tidak. Sip.